Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulis dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B, mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, Sekolah SMKN Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan standarisasi. Sesuai dengan tujuan utama, standarisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan standarisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan. Jenis-jenis standarisasi. 1. ITU, International Telecommunication Union, sendiri merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865 dan berdirilah itu di Paris pada tanggal 17 Mei 1869. Standar itu yaitu pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi secara antara negara-negara berbeda untuk kemungkinan panggilan telepon internasional. Yang kedua, IEC, International Electronical Communication, pada tahun 1881 diselenggarakan Kongres Elektronik tingkat internasional yang pertama kali di kota Prancis. Standar IEC berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, non-teknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lainnya. Yang ketiga, ISOI, International Organization for Standardization, didirikan pada 23 Februari 1947. ISOI menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Standar ISO yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Yang keempat, IEEE, Institut Elektrikal dan Elektronik Inggris, adalah organisasi internasional yang beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk menilai hakikat kemanusiaan. Standarisasi IEEE di bidang teknik dan yang mempromosikan pengembangan standar-standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronik. Yang kelima, ANSI, American National Standard Institute, adalah sebuah lembaga nirbala swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan untuk seluruh dunia. Lembaga-lembaga tersebut memberikan akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembangan standar instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain.
Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama dan produk diuji dengan cara yang sama. ANSI juga memberikan akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Amerika National Standard Institute didirikan pada 19 Oktober 1918 dengan misi untuk meningkatkan daya saing global bagi bisnis dan kualitas hidup Amerika Serikat dengan mempromosikan serta memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian. Yang keenam, ATS, ArcNet Trades Association mendesain standar High-Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node dan node memakai ArcNet control chip dan kabel interchip dan dihubungkan dalam network. Yang ketujuh, CIE International Coming Soon on Illumination adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Yang kedelapan, DISA, Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam tren elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Yang kesembilan, Asia, Electronic Component Established dan Materials Association, diakreditasi oleh ANSI, Amerika National Standard Institute. IEM memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. Yang ke-10, EIE merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industry Alliance, dan TIA merupakan sinonim dari kepanjangan Telecommunication Industry Association. Maksud dari arti IE atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTV, SFTV. Banyak yang menganggap IA atau TIA hanyalah standar untuk kabel jenis Ethernet, padahal IA atau TA adalah lebih global untuk telekomunikasi termasuk transfer voice suara VABX. Yang ke-11, MTA, European Computer Manufacturer Association International, adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam MCA-Script, sebuah standar yang mengolah JavaScript. 5 edisi MCA262 telah diterbitkan dan kerja-kerja bagi edisi seterusnya bernama Code Harmony sedang dilakukan. 12. ETSI merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan operator, jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Yang 13, FCC, Federal Communication Commission, dibentuk oleh Communication of
1934 untuk menggantikan fungsi regulasi radio dari Federal Radio Commission. FCC mengambil alih kawat regulasi komunikasi dari Interstate Commerce Commission Jurisdik. Mandat FCC mencakup 50 negara bagian, District of Columbia, dan Harta Amerika Serikat. FCC juga menyediakan beragam derajat kerjasama, pengawasan dan kepemimpinan bagi tubuh komunikasi berupa di negara lain dari Amerika Utara. Yang ke-14, IETF Internet Engineering Task Force adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet TCP atau IP. Yang ke-15, organisasi InTeach fokus dalam menciptakan standar yang bernaungan dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT, meliputi media penyimpanan, browsing, transfer, display, manajemen, dan organisasi penyampaian kembali informasi. Yang ke-16, IT, Information Technology Industry Council, adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Yang ke-17, organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio prepaid mobile digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi. Menara antena satelit, premises, cabling atau cover maupun fiber, sistem komunikasi mobile multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Yang ke-18, CHAN berkontribusi pada tujuan Uni Eropa dan wilayah ekonomi Eropa dengan standar teknis standar EN yang mempromosikan perdagangan bebas, keselamatan pekerja dan konsumen, interoperabilitas jaringan, perlindungan lingkungan, eksploitasi program penelitian dan pengembangan, dan pengadaan publik. 7 OSI layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Contoh pada layar ini yaitu LAN card, kabel UTP, dan sejenisnya konektor. Yang kedua, data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu juga pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, brick, reverted, dan switch layer 2 beroperasi. Contoh protokol yang bekerja pada data link layer diantaranya yaitu IEEE 802.3 atau 802.2 HDLC, HDLC Frame Relay, VVV, FDDI, IEEE 802.5 atau 802.2. Yang ketiga, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga akan melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layar Min3. Contoh protokol dari network layer yaitu TCP atau IP, Internet Protocol alamat IP, Evertrak DDV, Network Interwork, Packet Chain,
IVX protokol. Yang keempat, transport layer. Layer ini akan menentukan pemecahan data dalam paket-paket serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layar trans diantaranya yaitu TCP atau IP, UDP atau SPX. Yang kelima, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, diperlihatkan, atau dihancurkan. Contoh protokol yang bekerja pada layar session layer diantaranya yaitu Service Advertising Protocol, SAP, SLQ, NFS, NetBIOS. Yang kelima, Presentation Layer. Layar ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bias ditransmisikan oleh jaringan. Pada layar ini juga data akan dienkripsikan atau dideskripsi. Contoh protokol yang bekerja pada presentation layer yaitu JPEG, ASCII, TIFF, MPG, MPEG, dan GIF. Yang keenam, merupakan layar yang terakhir merupakan layar di mana terjadi interaksi antara muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan ruang jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Contoh protokol yang bekerja pada application layer adalah SMTP Simple Mail Transfer Protocol, HTTP, FTP, NPS, dan World Wide Web (WWW). Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.